Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa bergabung. Saya diminta oleh rekan saya Pak Ferry untuk membagikan sesuatu. Pak Ferry dengan saya, kami sama-sama melayani di Sekolah Doa Pelangi yang dipimpin oleh Ibu Faith. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang EE, yaitu suatu metode penginjilan yang relatif sederhana, tetapi sangat efektif ya. Dan dalam hal ini ada beberapa tools yang disediakan. Maaf, ini backgroundnya saya hilangin dulu ya. Nah, ada apa namanya flip chart seperti ini ya. Nah, dalam bentuk seperti kalender. Selain itu juga disediakan traktat ya seperti ini. Nah, saya akan mulai membagikan. Untuk itu saya izin share screen. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini serba tidak pasti ya. Eh, Apapun kita bersyukur bahwa sudah terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi dengan wakilnya ke Presiden Prabowo dengan wakilnya. Kita juga patut bersyukur oleh menteri-menteri dan wakil menteri yang sudah ditunjuk ya, sudah diadukan untuk me- apa namanya mengelola eh, keuangan maupun juga bangsa dan negara kita melalui kabinet yang akan berjalan ya. Tetapi kita tidak tahu masa depan seperti apa. Apakah ini akan lebih baik atau tidak. Kita sudah mendengar tahun 2025 ini akan menghadapi resesi dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu di dunia ini tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu Anda dan saya, semua orang pasti akan mati. Suatu ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Ini satu hal yang pasti. Tetapi apabila Anda dan saya meninggalkan dunia ini, apakah Anda yakin ya bahwa apakah Anda yakin bahwa Anda pasti masuk surga? Mungkin beberapa orang berkata, "Oh, saya yakin." Ya, beberapa lagi mengatakan, "Wah, gimana ya? Apakah saya pasti atau saya nggak tahu deh." Seperti itu. Apapun jawaban Anda, ya, nanti kita akan dengar ada satu kabar sukacita. Tetapi bagi Anda yang merasa yakin kalau mati pasti masuk surga, ya, ketika Anda di depan, kita tiba di depan pintu surga, lalu Allah bertanya, ya, mengapa engkau yakin bahwa aku mengizinkan engkau masuk ke dalam surgaku, ya? Apa alasannya? Ya, banyak orang berkata, ya, kalau kita taat beribadah, kalau kita setia untuk berdoa dan juga beramal, ya, maka kita bisa masuk surga, ya. Kita akan diizinkan. Tapi kalau itu didasarkan kebaikan kita, sebaik apa supaya kita bisa masuk ke surga, ya? Kalau Anda tadi mengatakan saya masih ragu-ragu, no problem. Karena ada satu kabar baik bahwa hidup yang kekal itu adalah anugerah Tuhan. Ya, anugerah artinya apa? Anugerah artinya itu pemberian yang cuma-cuma. Ya, di sini digambarkan ada seorang raja, dia bertemu dengan seorang pengemis, ya, lalu dia menganugerahkan sesuatu kepada pengemis ini. Pertanyaannya, apakah pengemis ini punya hak untuk menuntut raja memberikan sesuatu? Tidak, ya. Apakah raja ini punya kewajiban dia harus memberikan ini barang yang dia berikan kepada sang pengemis? Tidak. Berarti ini adalah anugerah, pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak, ya. Nah,
Demikian juga hidup yang kekal itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma kepada kita, manusia yang tidak berlayak. Ya, untuk itu ya hidup yang kekal ini tidak perlu suatu usaha untuk kita mendapatkannya dengan berbuat amal, dengan menolong orang, ya, dengan banyak berdoa ataupun dengan banyak memberi, ya. Karena kalau ini adalah usaha, maka hidup yang kekal itu bukannya anugerah tetapi upah. Karena kita sudah melakukan sesuatu, maka kita mendapat upah, ya. Nah, saya juga mau tanya sama Anda, pernahkah Anda menerima hadiah dari seseorang teman? Ya, saya yakin ya kita semua pasti pernah menerima hadiah dari seorang teman. Pertanyaannya, ketika kita menerima hadiah dari teman ini, apakah kita membayar kepada teman kita? Pasti tidak. Ya, karena kalau kita membayar, berarti ini membeli, gitu ya. Ini bukan hadiah. Kalau namanya hadiah itu gratis. Demikian juga, hidup yang kekal itu sebetulnya hadiah atau anugerah gratis dari Tuhan. Tetapi manusia, termasuk Anda dan saya, kita tidak bisa menerima hidup yang kekal, meskipun itu hadiah. Mengapa? Karena kita ini semua adalah berdosa. Kita semua berdosa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu dosa? Ya, mungkin kita perlu lihat. Ya, dosa itu berarti kita itu tidak menaati perintah Tuhan. Ya, kita menolak Dia. Ya, kita memberontak kepada Dia. Dengan cara apa? Kita bisa berbohong. Ya, kita mungkin mencuri, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang, gitu ya. Kita iri, kita dendam, ya. Kemudian kita juga melakukan, sudah tahu ya apa yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, ya. Itu pun berdosa. Meski semisalnya ya kita melihat seseorang yang perlu ditolong, kita dalam posisi juga bisa menolong, tetapi kita cuek, kita tetap tutup mata, ya. Itu pun adalah dosa, ya. Bahkan ya hanya membayangkan, belum melakukan apa-apa seperti pornografi, itu pun adalah dosa. Kalau kita lihat di sini, ya, banyak nggak dosa kita? Kita sering mengabaikan Tuhan, ya. Itu pun adalah dosa juga. Bayangkan, misalnya ada seorang yang baik, ya, dosanya nggak banyak. Sehari dia cuma lakukan dosa itu cuma 3 kali aja, ya. Kan nggak banyak kan? Ya, ini termasuk orang baik loh, cuma 3 kali. Tapi kalau sehari dia lakukan dosa itu sampai 3 kali, ya, berarti sebulan berapa? Ya, kalikan aja 30, berarti 90. Kalau sebulan 90, setahun berapa? Ya, setahun berarti 30, berarti berapa? 90 kali 12, 1080. Anggap aja 1000 kali. Ya, Anda dan saya mau hidup sampai umur berapa? Umur saya sekarang 69, tahun depan sudah 70, gitu ya. Dikatakan bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun, ya. Seandainya saya hidup sampai 80 tahun, sedangkan setiap tahun saya berdosa minimal itu 1000 kali, berarti dosa saya ini sudah 80.000, ya. Dengan dosa seperti ini, bisakah saya masuk ke surga? Ya, nggak bisa. Kita tidak berlayak. Ya, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa ini. Ibaratnya kita itu terjatuh ke dalam lumpur hisap, ya. Lalu kita mencoba menarik-narik rambut kita supaya kita bisa naik. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang berpikir, nah, kalau saya berbuat dosa, ya, tetapi saya juga berbuat baik, kebaikan saya kalau lebih banyak daripada dosa saya, apakah saya nggak boleh masuk surga? Gitu kan, ya?
Nah, kita membayangkan ini seperti timbangan gitu ya. Kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, ya mestinya bolehlah masuk surga. Tetapi kenyataannya hidup ini tidak seperti timbangan, ya. Untuk masuk ke dalam surga, Allah menuntut kita harus sempurna, ya. Artinya kita tidak boleh melanggar satupun dari perintah Allah dan tidak boleh ada satupun dosa dalam hidup kita. Bisa nggak? Ya, waduh, itu bukan hal yang gampang. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, ya. Saya nggak tahu, ya ibu-ibu mungkin sudah pernah bikin roti, ya. Kalau bapak-bapak, suami, ataupun mungkin yang masih remaja, setidak-tidaknya Pak pernah bantuin atau ngeliatin maminya bikin roti, ya. Untuk bikin roti, apa yang diperlukan? Tentu ada tepung gandum, ya. Ada lagi gula, margarin, telur, dan sebagainya. Ya, ketika semua itu mulai dimasukkan ke dalam adonan sambil diputar-putar-putar ya, telurnya dibutuhkan 10. Telur yang pertama, kedua, semuanya oke, sampai telur yang ke-9. Tapi ketika telur yang terakhir ke-10 dimasukkan, masuk, bluk, eh ternyata telurnya itu sudah busuk. Ya, nah, kalau adonan ini sampai tercampur dengan telur yang busuk ini, pertanyaannya, apakah ini layak untuk disajikan, layak untuk diteruskan dan disajikan? Tidak, ya. Bagaimana seandainya kita tambahin lagi, tambah gandumnya, tambah lagi apa menteganya, tambah lagi gulanya? Apakah adonan ini akan menjadi berlayak ya untuk disajikan? Terus terang tidak, ya. Mengapa? Karena hanya dengan satu telur busuk saja adonan ini sudah menjadi rusak, menjadi tidak layak disajikan. Demikian juga, ya, satu dosa saja sudah menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau begitu, manusia tidak punya cara dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan. Untuk itu, kita perlu cara lain. Mari kita lihat cara yang dari Tuhan. Tapi sebelum kita melihat cara Tuhan, ya, kita akan melihat seringkali kita keliru memandang Tuhan. Ya, kita punya persepsi yang keliru tentang Tuhan. Tuhan itu ibaratnya seorang kakek yang begitu sayang sama cucunya, ya. Cucunya berbuat nakal, berbuat yang jahat, itu tidak pernah dimarahi, tidak pernah dihukum, ya. Jadi kita membayangkan Allah itu penuh kasih tetapi tidak adil, ya. Ternyata tidak seperti itu. Ada lagi orang yang mengatakan Tuhan itu seperti polisi, ya, yaitu apa? Selalu cari-cari kesalahan, gitu ya. Begitu ketahuan, ya, langsung ditilang. Nah, Allah juga tidak seperti itu. Polisi itu digambarkan dia itu adil, tapi tidak ada kasih. Sedangkan Allah itu kasih, tetapi sekaligus dia adil. Ya, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang terus-menerus, sehingga Allah tidak ingin menghukum manusia. Ya, tetapi Allah juga adil. Mengenai kasih Allah, mungkin kita sudah sering ya merasakan, kita mengalami, kita melihat, kita mendengar sharing orang lain. Allah itu penuh kasih. Tetapi bagaimana dengan keadilan Allah? Ya, apakah kita sudah mengalaminya? Ya, untuk itu ada seseorang ya, dia ini sebetulnya bukan penjahat. Tetapi karena dia kepepet, anaknya sakit, ya, dan BPJS tidak bisa menanggung biayanya, gitu ya. Akhirnya dia merampok, gitu ya, merampok sebuah bank. Tetapi karena dia tidak bukan ahlinya, akhirnya dia ketangkap, kemudian diadili. Waktu di hadapan hakim, dia bilang, Pak Hakim, tolong saya, ya, saya ini orang baik-baik, saya ini baru pertama kali loh saya melakukan kejahatan ini, ya, saya harus nungguin anak saya di rumah sakit dan ini eh, barang-barang yang saya rampok itu masih utuh, saya kembalikan deh.
ya. Tapi tolong jangan saya dihukum. Nah, kalau Anda sebagai hakim yang adil, ya, apakah orang ini dihukum nggak? Kalau kita menjadi hakim yang adil, orang ini pasti dihukum. Begitu juga dengan Allah yang adil. Dia pasti menghukum setiap kita, manusia yang berdosa. Dan kita tahu, ya, Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut, ya. Berarti bagian kita ini di neraka, ya. Nah, Anda lihat, ya, dilema yang dihadapi Tuhan, ya. Allah begitu mengasihi kita manusia-manusia berdosa sehingga Dia tidak ingin menghukum. Tetapi di lain pihak, Allah adalah Allah yang adil, ya. Dia harus menghukum dosa, ya. Di sini seakan-akan ada kontradiksi di dalam diri Allah, ya. Allah seakan-akan menghadapi dilema. Hal semacam ini juga pernah dialami oleh seorang jenderal yang bernama Syamila. Jenderal Syamila ini waktu itu sedang memimpin pasukannya bersama dengan sukunya melawan kaisar Rusia yang jahat, gitu ya. Dalam perjuangan itu mereka eh, apa namanya membutuhkan bahan makanan, ya. Karena dalam peperangan tanpa logistik yang memadai mereka pasti kalah. Tetapi dalam situasi seperti itu, tiba-tiba anak buahnya melapor, ada orang yang mencuri bahan makanan. Ketika mendengar itu, ya, Jenderal Syamila dengan tegas dia mengatakan, siapapun juga yang tertangkap mencuri bahan makanan harus dihukum berat, yaitu dengan dicambuk 50 kali. Beberapa hari kemudian terjadi pencurian lagi, ya. Jenderal Syamila langsung cari orang itu sampai ketemu dan hukum, ya. Akhirnya pencurinya tertangkap dan ternyata yang mencuri adalah ibunya Syamila sendiri, seorang wanita tua, ya. Dan ketika menyadari hal ini, ya, Syamila dalam situasi yang dilema, ya. Kalau dia memerintahkan Algojonya untuk mencambuk 50 kali ibunya. Dia tahu ibunya tidak akan kuat, pasti meninggal. Dan dia begitu mengasihi ibunya. Tetapi di lain pihak, kalau dia tidak berlaku adil, maka perintahnya, omongannya tidak akan juga dianggap oleh anak buahnya. Ya, dalam situasi seperti itu, ya, dia kemudian memerintahkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia bilang, tetap laksanakan hukuman. Tetapi sebelum ibunya dicambuk, dia membuka bajunya, kemudian dia merangkul ibunya. Sehingga ketika tindakan hukuman itu dilakukan, ya, ibunya tetap selamat. Tetapi dia yang harus menanggung, ya, eh, cambukan 50 kali. Ya. Dengan mengorbankan dirinya, menerima hukuman 50 kali cambukan ini, maka Syamila bisa menegakkan keadilan, tetapi sekaligus dia membuktikan kasihnya kepada ibunya. Demikian juga Allah, ya, dia menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia sebagai manusia biasa. Tetapi meskipun dia manusia biasa, dia ini tidak pernah berbuat dosa. Dan dia ini sempurna. Ya. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Ya, untuk mati di atas kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Dan sebelum dia mati, Yesus berkata, sudah selesai. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Sri tadi. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosa seluruh umat manusia, dari Adam sampai manusia terakhir, ya, termasuk Anda dan saya,
semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan sudah dibayar lunas, ya. Sehingga kita yang berdosa, kita tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa kita. Karena di atas kayu salib sudah terjadi pertukaran. Dosa-dosa kita sudah sudah di apa namanya transfer ke Tuhan Yesus. Sehingga dia yang tidak berdosa, dia dijadikan berdosa karena kita, ya. Sehingga dialah yang menanggung hukuman seluruh dosa umat manusia, termasuk dosa Anda dan saya. Tuhan Yesus mati, ya, tetapi karena Dia Allah, Dia bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menawarkan anugerah hidup kekal atau surga itu dengan cuma-cuma, ya. Dan hidup kekal ini bisa diterima melalui iman. Dengan iman kita menerima anugerah hidup kekal ini. Nah, saya yakin ya Anda di rumah pasti punya banyak kunci gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, ada berapa kunci yang bisa dipakai untuk membuka pintu depan rumah Anda? Ya, saya yakin cuma ada satu. Ya. Demikian juga kunci untuk kita masuk ke dalam surga itu hanya ada satu, yaitu iman yang menyelamatkan. Ya, lah bagaimana dengan kunci-kunci yang lain? Ya, itu ibaratnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Seperti apa iman yang tidak menyelamatkan? Yaitu iman karena ikut-ikutan. Ya, nah, misalnya, ya, eh, termasuk saya dulu juga punya iman yang ikut-ikutan. Karena papa mama saya orang Kristen, kita diajak ke gereja, ya. Itu hal yang baik. Tetapi kalau saya hanya ikut-ikutan saja, ya, ikut apa namanya dibaptis, ikut aktif, ikut pembinaan ini itu, ya. Eh, lalu saya tidak percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak tahu apa yang saya percayai, ya. Eh, itu ibaratnya saya melompat dalam gelap, ya. Banyak teman-teman juga yang teman-teman saya juga seperti itu. Kalau ditanya, seandainya Anda hari ini mati, ya, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Dia bilang, kamu kok sombong amat, ya, begitunya begitu yakin, gitu kan, ya. Yang penting kan saya sudah dibaptis. Yang penting saya sudah selalu ikut ibadah, tidak pernah terlambat memberikan persembahan, mengikuti kegiatan ini itu dan ini itu. Yang penting ya, dalam hal ini saya sudah ikuti semua. Tentang masuk surga atau tidak itu urusan Tuhan, ya. Kelihatannya ini Alkitabiah. Sorry, ini tidak Alkitabiah. Kita belum sungguh-sungguh tahu, ya, mengenal Allah kita. Kita belum sungguh-sungguh percaya, ya, apa yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Ada iman yang tidak menyelamatkan yang lain, yaitu apa? Tahu dan setuju, ya, tentang Tuhan Yesus, percaya dengan akal. Oh ya, saya tahu Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, ya. Dia ini melayani, ya, orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang sakit, kemudian mengusir setan, bahkan juga alam, ya, badai pun tunduk gitu, ya. Dia mati di atas kayu salib, ya, tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan seterusnya. Kalau kita hanya, ya, percaya dengan akal kita, ya, sebetulnya ini iman yang tidak menyelamatkan. Karena iblis pun juga percaya itu dan iblis tidak diselamatkan, iblis gemetar, ya. Tetapi tidak cukup, kita juga harus mengandalkan dia. Atau, ya, dalam hal ini, ya, kita sebetulnya sudah mengandalkan Tuhan, ya. Ketika kita menghadapi ujian, kita takut nggak lulus, kita berdoa, Tuhan tolong, ya. Ketika kita sakit, kita berdoa mengandalkan Tuhan supaya Tuhan sembuhkan.
Ya, kita berdoa untuk pekerjaan. Kita berdoa supaya dipertemukan ya dengan pasangan yang Tuhan sudah sediakan. Kita berdoa untuk kita bisa mendapatkan rumah, mobil dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Tuhan untuk hal-hal di dunia ini, ya, hal-hal yang sementara dan bukan hal yang kekal, yaitu untuk kita masuk surga, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Kalau begitu, bagaimana iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, ada seorang ahli akrobat ya, namanya Mr. Blondin. Dia suatu ketika mengadakan atraksi, yaitu menyeberang ya apa namanya di air terjun Niagara dengan menaiki sebuah kawat baja. Ya, nah banyak penonton di situ. Dia manajernya kemudian bertanya kepada para penonton, ya, bahwa Mr. Blondin akan menyeberang dengan berjalan di atas kawat baja tersebut. Apakah Anda percaya bahwa Mr. Blondin sanggup ya bisa menyeberang dengan berjalan di atas kawat baja? Mereka mengatakan percaya, percaya ya. Begitu sudah sampai di seberang, kemudian Mr. Blondin mengambil ya sebuah kereta sorong ya dengan diisi pasir. Nah, manajernya bertanya lagi. Sekarang Mr. Blondin akan membawa ya kereta sorong ini dengan pasir sampai ke ujung. Apakah Anda percaya? Percaya? Ya, akhirnya dia berhasil. Sampai di ujung sana, dia kemudian membuang pasirnya. Nah, sekarang eh, Mr. Blondin akan membawa seseorang dengan menggunakan kereta sorong, ya. Silahkan, apabila Anda percaya, silahkan duduk, ya, di atas kereta sorong itu akan dibawa. Ketika mendengar begitu, ya, tadi Anda berkata percaya kan, ya? Ayo, siapa? Anda mau? Waduh, saya itu sakit jantung. Saya takut jantungan nanti di tengah jalan. Ya, akhirnya dia nggak mau. Ada yang mengatakan percaya-percaya ketika ditanya, bagaimana? Ayo, sanggup? Mau ikut? Dia bilang, wah, saya baru mau menikah. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, lebih baik jangan. Tiba-tiba, ya, ketika masih menunggu, tidak ada yang ada seorang anak yang berlari, kemudian dia kemudian lompat masuk ke kereta sorongnya, ya, dan kemudian dibawa oleh Mr. Blondin ke seberang. Penonton kaget, ya. Demikian juga reporter yang ada di situ, wartawan di situ. Ini siapa anak kecil kok berani-beraninya, ya? Ketika sampai di seberang dia ditanya, ya, siapa kamu? Kok kamu berani sekali? Kemudian anak itu berkata, saya ini anaknya Mr. Blondin. Ya, saya percaya sungguh-sungguh papa saya sanggup untuk membawa saya ke seberang. Karena itu saya ikut dan saya ternyata bisa. Eh, nah, seperti anak yang mempercayakan dirinya kepada Mr. Blondin, demikian juga iman yang menyelamatkan berarti bukan hanya mengaku percaya di mulut atau setuju secara akal, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi sekarang apakah Anda mengerti bagaimana bisa masuk surga? Ya, ya, hanya dengan percaya dengan iman yang menyelamatkan, ya. Nah, apakah Anda mau menerima hadiah hidup yang kekal, yaitu surga itu, ya? Kalau Anda mau menerima, Anda harus menerima dengan iman yang menyelamatkan. Dan ketika Anda menerima hadiah ini, Anda juga harus menerima Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup kekal, itu di dalam hati Anda. Ya, ini yang pertama. Yang kedua,
tidak lagi mengandalkan yang lain. Nah, ada seseorang dia mengendarai sebuah kapal ternyata mengalami karam di tengah jalan, ya, di tengah lautan. Beruntung dia berhasil meraih sebuah balok kayu, ya, sehingga dia bisa bertahan. Ketika kemudian sekoci penyelamat datang, ya, seandainya orang itu adalah Anda, apakah Anda mau ditolong oleh sekoci penolong ini? Ya, saya yakin Anda pasti mau. Ketika Anda mau ditolong, apakah Anda tetap akan berpegang pada balok kayu yang selama ini sudah menolong Anda bertahan? Pasti tidak. Ya, kalau Anda memaksa untuk membawa balok kayu ini, mungkin ya orang yang dianu itu tidak akan setuju. Ya, nah, demikian juga kita harus mengalihkan andalan kita, ya, dari yang lain, ya, termasuk juga perbuatan baik. Tetapi kita harus hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja untuk menjadi juru selamat kita, sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal. Hal yang ketiga, ya, kita tidak hanya mengalihkan andalan, kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita selanjutnya, menjadi Tuhan kita secara pribadi, ya, yang memerintah seluruh hidup kita. Dan kita perlu bertobat, tinggalkan hidup lama, tinggalkan dosa, dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, sesudah Anda tahu, ya, eh, caranya, apakah Anda inginkan, ya, menerima, Anda sungguh-sungguh menginginkan menerima hidup yang kekal tersebut. Untuk itu, ya, saya akan memimpin Anda, ya, untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, doanya seperti ini, ya. Bagi Anda yang mau menirukan, boleh, ya. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku saya orang berdosa dan tidak berlayak menerima hidup kekal. Tetapi hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup kekal. Dan saya tidak akan mengandalkan diri saya sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat, tinggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Ya. Nah, bila kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima eh, anugerah hidup kekal, ya, kita tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang lama. Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan janji Tuhan Yesus itu pasti ditepati, karena dia tidak pernah bohong. Ya. Nah, jaminan keselamatan ini, ya, bukanlah mengandalkan kesetiaan dan kekuatan kita yang rapuh dan mudah lelah. Kita satu ketika capek untuk kita terus berpegang pada tangan Tuhan. Ya, bayangkan, ya, seandainya, ya, apa namanya? Kalau kita perhatikan, ya, tangan kita ini dipegang oleh Tuhan Yesus, ya, dan kita memegang tangan Tuhan Yesus. Bayangkan, ya, ini seperti jabat tangan ala Romawi seperti ini. Tangan kanan saya adalah tangan
Tuhan, ya. Ibaratkan tangan Tuhan yang memegang tangan saya. Sedangkan tangan kiri saya yang ada jamnya ini adalah tangan Tuhan Yesus. Tangan saya secara pribadi, ya. Yang ada jamnya adalah tangan saya. Sedangkan yang tidak ada jamnya adalah tangan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, ya, kalau Anda memegang tangan Tuhan Yesus seperti saya pegang tangan Tuhan Yesus ini, berapa lama saya bisa terus-menerus pegang dengan kuat? 1 menit pasti bisa. 5 menit mungkin masih bisa. Bagaimana kalau 5 jam? Bagaimana kalau 5 hari? Ya, bagaimana kalau 5 tahun? Apakah saya yakin saya pasti bisa pegangan terus? Tidak. Suatu ketika kita capek, mungkin satu ketika kita bisa jatuh dalam dosa, ya. Eh, tetapi meskipun kita capek, ya, tetapi tangan Tuhan tetap memegang tangan kita, ya. Dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Ketika kita sadar kita sudah jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan, kita mengakui segala dosa kita dan bertobat, maka tangan kita akan kembali memegang tangan Tuhan. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berjanji, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Bukan mudah-mudahan ya, sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Janji Tuhan ini ya dan amin. Ya. Jadi sekarang ya kita tahu bahwa kapanpun juga kita meninggal dunia, bila kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan, maka kita pasti masuk surga. Karena kita percaya kepada Yesus saja dengan iman yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita tahu bahwa karya Kristus itu sempurna, ya. Ibaratnya seutas tali yang cukup panjang dan kuat untuk menolong seseorang yang jatuh ke dalam jurang. Ya, di ujung tali itu tidak perlu lagi ditambahi benang, karena benang ini tidak menambah kekuatan apa-apa. Cukup hanya dengan tali ini, ya, kita bisa diselamatkan. Lalu, kalau begitu, apakah kita tidak perlu berbuat baik? Kita tetap perlu untuk berbuat baik, ya. Kita menolong orang, kita beramal, kita tetap berdoa dan sebagainya, ya. Sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Ini merupakan buah dari iman. Dan sebagai tindak lanjut, ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah dan Allah ingin kita bertumbuh dengan cara kita membaca Alkitab setiap hari. Kita berdoa senantiasa. Apapun yang kita hadapi, sakit penyakit, masalah, ya, pekerjaan di kantor, ya, kita perlu terus berdoa, ya. Kita perlu beribadah dengan tulus, bersekutu dengan teman-teman, ya, supaya kita bisa terus bertumbuh dan bersaksi, ya. Dan apabila Anda sudah menerima anugerah hidup kekal, maukah Anda menceritakan kabar baik ini juga kepada orang lain? Ya, saya stop share di sini. Ya, demikian sharing saya tentang metode penginjilan EE.